Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita mengenal Asmaul Husna, masih berbicara tentang nama Allah yang ke-19 yaitu Al-Fattah. Kemarin kita telah membahas tentang syarat-syarat dan adab-adab mencari rezeki. Ini pada pertemuan kali ini adalah syarat atau adab dalam menuntut ilmu. Kemarin kan kita minta dibukakan rezeki, minta dibukakan ilmu, ya, minta dibukakan ma'rifah, minta dibukakan kemenangan. Ini yang kedua adalah ilmu. Bagaimana supaya futuh ilmu kita, supaya dibukakan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syarat-syarat. Kemudian barang siapa hendak dibukakan pintu ilmu, barang siapa yang hendak dibukakan pintu ilmu, hendaknya ia berdoa dan belajar serta memenuhi syarat-syarat dan adab bagi seorang penuntut. Nah, jadi pertama, seorang penuntut ilmu itu mestilah dia berdoa. Kemudian baru dia belajar. Kemudian mematuhi syarat-syarat dan adab-adab. Adab dan syarat penuntut ilmu banyak. Sebenarnya banyak, ya. Namun sekurang-kurangnya kita mengetahui beberapa hal. Jadi yang kita bahas malam ini bukan seluruhnya, tetapi sebahagian daripadanya. Syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama syaratnya adalah cerdas. Cerdas maksudnya ialah akalnya normal. Jadi kalau akalnya normal, sudah masuklah dia ke dalam kategori cerdas. Walaupun nanti nangkapnya cepat, lambat, itu tidak jadi masalah. Yang penting normal. Artinya bukan orang yang segantang kurang secupak, bukan, ya. Artinya bukan orang yang agak-agak kayak mana begitu, ya. Normal dia. Nah, itu dimaksud kategori cerdas. Yang kedua kategorinya apa? Akalnya itu tajam. Nah, ini di atas lagi nih. Sudah normal, tajam pula, ya. Mudah dia mencerna apa yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz, oleh kiai, oleh siapa yang dia belajar dengannya. Kemudian dia punya daya ingat yang kuat. Normal, akalnya tajam, daya ingatnya kuat. Ini kategori orang yang cerdas. Jadi beda kategori dalam agama dengan secara umum. Bodoh dalam kategori definisi bodoh dalam agama kita itu siapa? Bukan orang yang orang yang IQ-nya jongkok, bukan. IQ jongkok tahu kan yang rendah, tak bisa, itu bukan, itu bodoh dalam agama. Bodoh dalam agama itu adalah orang yang pintar dalam masalah ilmu dunia tapi dia bodoh masalah ilmu agama. Masalah wudu tak tahu, sholat tak tahu caranya, rukunnya, syarat sahnya tak paham, itu bodoh namanya. Kalau kita katakan bodoh itu
karena dalam istilah agama nih ya, karena kecerdasannya di bawah rata-rata IQ yang standar, maka Abu Jahal itu tak digelar Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan bodoh, pintar Abu Jahal tuh. Tapi kenapa dia digelar Abu Jahal? Jahil, bapaknya orang bodoh. Kenapa digelar itu? Bodoh dalam masalah agama. Kalau cerdas Abu Jahal tuh, ya, secara intelektualnya. Ini bahasa kuliah ya, dak? Secara intelektualnya itu cerdas beliau tuh. Fasih beliau tuh bahasa Arab. Orang Arab bang ya, dak? Fasih pada kita bahasa Arab, fasohahnya dalam pelafalan bahasa Arab. Tapi bukan itu nilainya bodoh itu adalah dalam masalah agama. Nah, cerdas juga kategorinya begitu. Cerdas itu akalnya normal, akalnya tajam, dan punya daya ingat yang kuat. Itu definisi cerdas di dalam agama. Nah, itu yang pertama, harus dia itu cerdas. Yang kedua, punya keinginan yang kuat. Syarat orang itu menuntut ilmu harus punya keinginan yang kuat. Nah, tidak dipaksa, dan dalam menuntut itu dari keinginan sendiri. Nah, tidak terpaksa dia. Menuntut ilmu itu tidak terpaksa, tapi keinginan sendiri. Nah, itu yang jadi bisa seperti ini nih, keinginan sendiri. Allah kalau sudah balik hatinya, cinta sama ilmu, tak pandang waktu, tak pandang keadaan, sudah cinta sama ilmu. Kisah siapa? Kisah Muallim Syafi'i Hazami itu, ya. Saya tuh sangat terkesan dengan kisah beliau itu. Nah, sampai-sampai kemarin saya ajak nih Bang Syahrul untuk datang ziarah ke makam beliau di Jakarta Selatan. 40 tahun baru belajar baru betul-betul mendalami ilmu agama. Awalnya pegawai negeri di RRI Jakarta, jadi pegawai di situ. Nah, entah kenapa dibuka oleh Allah hatinya, akhirnya kepengen menuntut ilmu. Jadi muallim, bukannya gampang jadi muallim. Guru besar di Jakarta, gurunya para ulama di Jakarta. Jadi ada kisah menarik ya, beliau pas berkunjung silaturahmi nengoki kawan-kawannya di RRI. Kebetulan pas datang itu ada siaran langsung tentang dialog masalah agama. Narasumbernya tidak datang, ustadznya tak datang. Nah, jadi sibuklah nih di situ karyawan tuh, macam mana nih narasumbernya tak datang, acara sebentar lagi mau mulai. Kata Muallim Syafi'i Hazmi, biar aku yang gantikan narasumbernya. Ketawaan kawan-kawannya, kau nak gantikan gitu dia. Kawannya ini kan tak tahu pada dia jadi orang alim. Nah, akhirnya ya aku gantikan. Akhirnya dia gantikan. Wah, bahas masalah fikih di luar kepala semua ya. Nah, ini Muallim Syafi'i Hazami. Carilah di Google siapa beliau tuh, ya. Nah, ini. Jadi bukan dipaksakan. Memang betul-betul beliau. Akhirnya beliau umur 40 itu datang ke kiai ini, datang ke habaib ini bawa kitab. Belajar pengajian majelis taklim sini datang, majelis taklim ini datang. Akhirnya jadi orang alim. Nah, dia harus punya keinginan kuat. Dimanapun kita sekolah, mau di pondok pesantren, kalau tak punya keinginan kuat tak berhasil. Yang memang betul-betul belajar, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh, dia yang pasti akan mendapatkan. Jadi berangkat dari keinginan sendiri ketika menuntut ilmu. Yang ketiga, memiliki kesungguhan. Sungguh-sungguh dia. Jadi kalau tak ada sungguh-sungguh, tak bisa juga dia mendapatkan ilmu. Harus sungguh-sungguh. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika seorang menggunakan seluruh kesungguhan atau himmah untuk menuntut ilmu,
Allah itu hanya akan memberi separuh kesungguhan itu. Nah, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh tuh separuh cuma dikasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita itu tidak bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh secara pol maksimal baru separuh dikasih Allah. Apalagi tidak bersungguh-sungguh. Dimanapun tempatnya. Yang lagi muda-muda masih di thalabul ilim, masih di pesantren, masih di sekolah, kalau dia full bersungguh-sungguh baru separuh dapatnya. Apalagi tidak bersungguh-sungguh. Yang keempat, bekal yang halal. Nah, bekalnya harus halal. Ini ada keterangan. Orang tua yang memberi ongkos anaknya harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam membekali anaknya yang menuntut. Anak yang menuntut ilmu tadi itu harus betul-betul uangnya jelas halalnya. Tidak yang subhat, apalagi yang haram ketika dia mondok ke anaknya, ya. Kemudian yang kelima, bimbingan ustadz atau guru. Jadi kalau belajar jangan tak ada bimbingan, menuntut ilmu mikirkan dewe tanpa ada tempat gitu yang membimbing kita. Guru adalah pembimbing yang selalu mengawasi untuk memberi arahan kepada muridnya agar si murid tidak salah jalan. Jadi yang namanya guru yang betul-betul dia kepada muridnya, nah ini murid ini yang mengaku sebagai murid ini sebenarnya berat. Ada orang pernah mau datang ke rumah saya, Ustadz, boleh tidak aku dijadikan murid Ustadz? Nantilah dulu. Berat. Terambil dari kata apa murid Ustadz? Aroda, yuridu. Nah, orang yang berkehendak kepada guru. Kalau dia berkehendak kepada guru, maka seorang murid tuh haruslah di dalam kita taklim muta'alim kalau tidak salah, dia tuh seperti mayit di depan gurunya. Paham enggak? Kalau dia mayit itu nak dipegang, nak diataskan gurunya tangannya, nak dikemanakan gurunya, tidak membantah. Makanya ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, boleh tidak saya jadi murid Ustadz? Berat jadi murid aku. Kalau bisa jadi jamaah pengajian aja. Ya, kalau sudah jadi murid itu lain cerita. Ya, saya punya murid. 1, 2, 3 lah. Yang kontrol betul. Snapnya tuh dikontrol. Kalau sampai buka aurat sedikit, saya tegur belak-belakan. Ada nyeleneh dikit di story dia, saya tegur langsung. Nah ini kan istilahnya sudah kita anggap sebagai murid, ya. Nah untuk jadi murid tak gampang. Saya juga untuk menjadi seorang murid kepada seorang guru juga tak gampang, karena kita harus patuh. Itu orang yang berkehendak kepada gurunya, ya. Nah untuk seorang penuntut ilmu ini haruslah dia berkeinginan, haruslah dia punya pembimbing. Jangan tidak punya pembimbing, baik secara syariat maupun secara ruhani, ya. Secara syariatnya, secara apanya, secara zahirnya, kesalahan syariatnya ditegur, baik juga dalam soal rohaninya. Dan juga si murid hendaknya selalu minta petunjuk guru apabila ada sesuatu masalah yang dihadapi oleh si murid. Jadi kalau ada masalah yang dihadapi, hendaknya dia minta petunjuk sama guru. Nah, jadi bertanya, atau dia dapat sesuatu yang istilahnya dia pening mikirkannya. Ini apalah maksudnya nih? Nah, tidak mecahkan sendiri. Dia datang kepada guru, Ustadz, guru, ini aku dapat kayak gini nih. Ini maksudnya macam mana nih? Nah, gitu. Ya. Saya kalau ada masalah, tidak sembarangan ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Tetap kita tanya guru. Ada nih muskil,
Terus susah nih dipahami. Tak berani saya pecahkan sendiri. Harus kita bertanya kepada yang ahlinya. Itu adalah guru. Nah, maka harus ada bimbingan ustadz. Ya, harus ada bimbingan ustadz. Dulu Majelis Al-Hasyir tahun 2011 dibentuk. Saya sowan ke kurang lebih 12 atau 10 kiai-kiai di Tungkal nih. Kiai-kiai di Tungkal nih, saya datangi minta restu sebelum kita buat Majelis Al-Hasyir. Ayah sudah wafat waktu itu. Tidak lama lah setelah ayah wafat, ya, tahun 2011, sebelum apa itu? Sebelum 2012, 2011 ujung. Saya datangi guru-guru Tungkal nih. Cuma yang saya tidak datangi kemarin itu Ustadz Kiai Haji Hasan Basri. Tak sempat saya datang. Tapi kalau selain itu Ustadz Kiai Haji almarhum Ustadz Abdul Hamid Kurnain, kemudian bahkan Ustadz Latif. Ustadz Latif itu yang duluan didatangi. Ustadz Latif anaknya ayah, karena waktu ayah meninggal kan beliau itu yang anak tertua, sempat mimpin pengajian di Masjid Agung sebelum sah hakim. Saya datang kepada beliau yang pertama. Kemudian Abdul Hamid Kurnain, Kiai Haji Abdul Hamid Kurnain. Ya kiai-kiai di Tungkal nih, kecuali Ustaz Hasan Basri saya tidak sempat. Ustaz Umar Hussein itu guru saya waktu di PHI, guru Sorop, itu termasuk yang dekat juga, ya. Ustaz Umar Hussein tawadhu'nya luar biasa, ya. Nah itu saya datangi. Artinya apa? Kita buka majelis tidak sembarangan gitu. Nah, kita buka majelis butuh restu dan bimbingan para guru-guru yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Nah, itu yang terjadi, ya. Makanya bisa bertahan sampai 10 tahun. Ini sudah 10 tahun ya, Sahrul ya. Ya bukan karena hebatnya manajemen kita, bukan karena hebatnya pemikiran dan organisasi kita di majelis, bukan. Mungkin karena guru-guru, berkah guru-guru tadi itu. Doa-doa mereka karena restu-restu mereka. Nah, itu. Nah, ini harus kita dibimbing oleh guru. Yang keenam, panjang masa. Seorang penuntut ilmu harus menghabiskan masa yang panjang untuk dapat mencapai keberhasilan. Tidak bisa menuntut ilmu hanya beberapa tahun saja. Ya. Saya kalau mondok tidak lama. Cuma kalau belajar agama dari madrasah sampai tamat kuliah, tak pernah sekolah umum, sekolah SMA tak pernah. Madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai kuliah pun jurusan agama. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi itu kalau dihitung berapa tahun tuh? Ya. Madrasah 6 tahun. Sekolah aliyah MTS 6 tahun. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Ada kuliah lagi 4 tahun. Jadi 15 tahun kita belajar, bukan 1-2 tahun. Ya, jadi tidak bisa kita langsung pesantren kilat sebulan, besok keluar pesantren kilat langsung jadi ustadz ceramah misalnya, tidak bisa gitu. Memang harus melalui proses yang panjang. Taman ustadz juga ini, mondok berapa tahun ada? Nah, jadi memerlukan waktu yang sangat panjang. Kemudian tidak ada yang menghalangi. Tidak bisa berhasil dia menuntut ilmu kalau dia dihalang-halangi. Semasa menuntut ilmu, hendaknya orang tua tidak membebani anaknya dengan pekerjaan-pekerjaan dan yang mengganggu pikiran. Apalagi menuntut ilmu di pesantren. Nah, mobil khusus anaknya misalnya di pesantren. Kalau dia memang betul-betul mondok di pesantren, jangan dibebani jualan, misalnya jangan dibebani ini segala macam begitu. Memang fokus dia menuntut ilmu begitu. Nah, ini penting juga nih. Kalau hanya acara haul atau selamatan, sebaiknya jangan ada izin. Ini yang bagi yang pesantren. Misalnya pesantren nih, anak nih. Nah, kalau ada acara haul misalnya, mungkin haul keluarga atau apa begitu, sebaiknya tidak usah izin, tolabul ilm aja, duduk aja di pesantren. Biarlah orang keluarga kita, bapak kita, acik kita yang ngurus di rumah. Atau haul tuh haul tabligh akbar misalnya, ada. Ini dia ini pesantren nih, misalnya di tempat lain misalnya Baqiyatus Shalihat lah ya dah, mondok di Baqiyat misalnya. Di gedung runtuh ada acara haul besar rame gitu, ya dah.
Nah, dia lebih utama menuntut ilmu daripada dia pergi acara yang seperti itu. Nah, kalau orang luar kan lain ceritanya. Ini bagi orang yang thalabul ilm, yang sedang fokus menuntut ilmu, lebih utama dia duduk di majelis ilmu daripada dia menghadiri haul kah, acara apakah, tabligh akbar di luar-luar tuh. Nah, bisa dipahami ya. Karena membuat si anak sering terlambat masuk nanti dia belajarnya. Tapi bagi yang di pesantren, sekolah pun juga, bisa sekolah PHI nih. Kami dulu memang sekolah PHI kalau ada acara-acara tetaplah belajar di aliyah tuh. Walaupun di luar ada acara tabligh akbar, ustadz ini datang, ustadz ini, pondok menuntut ilmu lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama. Nah, jadi gitu. Beda dengan majelis dengan tabligh akbar itu beda. Majelis itu lebih kepada thalabul ilm. Kalau tabligh akbar itu apa? Sekedar siraman-siraman aja begitu nah. Tapi kalau thalabul ilm harus kita istiqomah di situ, duduk lebih. Kalau kita nanti ya kita bingung nih. Aku nih ngaji di sini thalabul ilm nih. Di sana ada acara besar. Yang mana kira-kira yang harus aku datangi? Thalabul ilm yang perlu, yang paling penting. Nanti setelah thalabul ilm, bolehlah pergi. Nah gitu. Begitu juga apalagi di pesantren yang istilahnya memang dia di pondok itu memang digodok untuk thalabul ilmi. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang kedelapan, dukungan keluarga. Berilah semangat kepada penuntut ilmu agar ia merasa diperhatikan, baik oleh keluarga yang dekat atau dari masyarakat sekampung. Baik dukungan secara moral ataupun harta benda. Moral tuh motivasi lah, ya. Motivasi, harta kalau ada lebih harta gitu kan. Bantu. Orang yang membantu seorang penuntut ilmu, hakikatnya ia membantu agama Allah SWT. Makanya kalau di kampung, ada satu kampung nih, tak ada satupun orang alim di kampung tuh, berdosa sekampungan. Tak ada, ustadznya tak ada di kampung tuh, berdosa sekampungan. Wajib kepala desa kampung tuh, atau RT kampung tuh menggerakkan massa, satu dikirim untuk mondok, untuk belajar. Duitnya kalau tak ada, iuran masyarakat tuh. Ini orang nih ketahuan nih, anak nih cerdas, pintar, dan ada keinginan kuat untuk menuntut ilmu. Tapi dia orangnya susah. PRT, Pak Kades harus perhatikan nih, karena di kampung tak ada ustadz. Kalau nak menyenggarakan jenazah, paksa nyatar di kampung lain. Menyelenggarakan jenazah paksa nyatar di kampung lain. Tak ada ustadznya di situ. Nah, wajib kepala kampungnya, pemimpin kampungnya nyekolahkan satu orang untuk jadi orang alim yang bisa mau sampai segitu. Kalau ada orang alim di kampung tuh balik sekolah, balik dia mondok, alim dia tuh. Tapi susah. Maka orang kampung harus perhatian. Ya, saya pernah nemu itu. Ya, di kampung tuh tak ada kiai. Datang orang ke kampung tuh orang kiai lah gitu ya, di bendahara sana dibuatkan rumah besar, dibuatkan rumah besar. Nah, jadi duduklah di situ ngajar masyarakat yang ada di kampung. Tapi kalau yang orangnya susah, kalau orangnya berduit dosa. Memang susah kan, orang tuh transmigrasi datang dari jauh gitu, tak punya apa-apa. Kalau dia punya duit tak salah, pekerjaannya ada, penghasilannya ada. Ini tak ada. Nah, sampai segitunya orang kampung wajib memberikan ini, karena dia aset untuk melepaskan daripada kewajiban fardu kifayah gitu. Harus ada orang alim satu kampung itu. Itu kampung ya, lain di Tungkal. Kalau di Tungkal ini bukan kampung. Misalnya satu kabupaten nih, satu Tungkal ini itu satu wilayah lah, gugur lah sudah kewajiban fardu kifayah tadi karena banyak orang alim. Ya, yang di kampung nih kadang ya pernah ada berjalan ke kampung kita, kesian kadang ya. Saya ini orang kampung Bang, tahu. Ada daerah-daerah itu kalau ustadznya tak punya, kalau begini harus cari orang lain gitu. Nah itu. Nah, jadi harus ada dukungan moral. Wabil khusus keluarganya.
Orang yang membantu seorang penuntut ilmu itu sama halnya dengan dia membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sebagian syarat-syarat bagi seorang ingin berhasil mendapatkan ilmu, ia harus menjadi yang tersebut itu. Jangan sampai salah satu ketinggalan. Nah, usahakan yang semua tadi itu apa? Cerdas, punya keinginan yang kuat, memiliki kesungguhan, bekal yang halal, ya, bimbingan seorang guru atau ustadz, tidak ada yang menghalanginya, ya. Baik yang menghalangi tadi acara-acara haul atau acara apa begitu. Yang ke-8 dukungan keluarga. Kalau tak ada dukungan keluarga payah juga. Dia dewek yang hendak aku pengen yang mondok, keluarga tak ada dukungan. Nah, itu susah juga, ya. Nah, mungkin itu saja, ya. Jangan sampai salah satunya ketinggalan, apalagi salah satu syarat-syarat itu lemah, maka hendaklah berusaha mengatasinya. Kalau salah satunya tak ada, hendaklah mengatasinya macam mana caranya. Karena para penuntut ilmu banyak yang putus di tengah jalan karena tidak menjaga syarat-syarat itu. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak-anak nantinya, atau kita pribadi menjadi seorang yang menuntut ilmu, memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas tadi. Amin Allahumma amin. Selanjutnya nanti adab-adab bagi penuntut ilmu, pertemuan yang akan datang masih dalam nama Allah Al-Fattah. Nah, sudah berapa kali pertemuan? 3 kali pertemuan, ya. 3 atau 2 kali? 3 kali pertemuan belum selesai. Masih banyak lagi. Bisa 6 atau 5 kali pertemuan, cuma masalah Al-Fattah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.